Dan akhirnya orang itu tuh kayak aku gapai tuh kayak nggak bisa gitu kan. Kayak itu jauh di atas gitu. Kayak kok susah banget ya, kayak gimana nemuin cowok kayak dia lagi gitu kan. Itu, tapi kayak aku tuh suka sendirian. Orangnya nggak notice. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bukan selamat siang, selamat pagi. Pokoknya apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Azmi Nabila Fahira di podcast keempat kita di channel Cekku, Cerita Kehidupan. Yeay. Kali ini aku bersama Jawa. bersama independent woman, yes. Bersama Amin. wanita inspirasi kita semua yang akan kita dengerin nih apa aja motivasi atau curhatan bahkan ya Kak Supu ya. Aduh, berat nih. Nah, tema kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana agar kita tetap waras saat segalanya terasa sulit dan berat. Masya Allah, Kak Supu, siap? Gimana kabarnya? Aduh, belum udah ngakak. Kabarnya baik. Atau mencoba menjadi baik. 50-50 lah. 50-50 ya. Wah, berarti ada sesuatu nih ya, Kak Supu ya. Bahagia 50%, 50% yang lagi nggak tahu. Gitu. Nah, ini harus kasih solusi nih. Jangan-jangan netizen juga lagi kayak gitu posisinya. 50-50. 50-nya lagi bahagia, 50-nya lagi Nggak tahu. nggak tahu lah. Nah, Kak Supu ini teman-teman sekarang masih kuliah nggak sih? Masih Iya. Semester berapa? semester akhir. Semester akhir. Tapi udah selesai kan? Udah, cuma tinggal yudisium aja Di minggu mana depan. kuliahnya? Di LSPR. Jurusan apa? Jurusannya ilmu komunikasi, cuman specifically itu yang di jurusan Performing Arts Communication. Jadi memang ya apa ya Kak, dunia entertainment lah ya, namanya performing art ya. Jadi kayak dunia tampil, teatro, acting, kayak gitu, recording, kayak gitu-gitu lah dunia seperti. Tapi ya secara general ya ilmu komunikasi. Gitu. Terus rencana lanjut S2 atau nikah dulu? Belum langsung ditembak pelan-pelan. Ini episode-nya masih panjang nih, tenang. Kan ini bahas udah selesai kuliah ya. Udah selesai kuliah biasanya kan Langsung ada ditembak. nikah dulu apa lanjut S2 gitu. Untuk sekarang sih, untuk lanjut S2, tadinya mau kepikiran, tadinya mau langsung, ya udahlah habis S1 langsung S2 gitu kan, langsung gas gitu, daripada nanti nunggu-nunggu nanti males kan. Iya, betul. Terus emang ada beberapa pertimbangan yang kayak memang pendidikan sama karir aku yang aku inginkan itu kurang balance gitu. Jadi aku pengennya karirnya di entertainment nih, perfilman kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi untuk S2 kayaknya ke perfilman dulu dah gitu. Nanti S2-nya after itu Tunda dulu ya. Tunda dulu. Bukan enggak gitu. ya berarti. Bukan enggak gitu. Sangat besar kemungkinannya mungkin tunangan S2. Siap. Tunangan sama siapa? Amin doain. Kak Sufu ini di sisi lain sebagai tadi kan wanita karir, wanita ini. Masa ngomong Kak Sufu? Oh iya, Sufu ya. Dia udah nge-briefing lagi dari semalam, jangan bilang Kak ya. Kelihatan banget settingannya. Itu tuh Andia. Oke, siap. Nah, Sufu ini, Sufu ya, nggak apa-apa ya. Sufu ini, owner juga ya? Ownernya, foundernya Elmas Hijab Modeling School. Ya, betul. Itu perjalanan, gimana ceritanya sih bisa jadi founder Elmas Hijab Modeling School itu kan luar biasa itu. Coba dong ceritain. Amin. Jadi dulu tuh awal-awal tuh, karena aku kan ikut pageant ya. Ikut pageant. Yang nggak tahu pageant itu kayak putri-putri lah ya, kayak Putri Indonesia atau Miss Supranasional kayak gitu-gitu kan. Tapi ini versi yang hijab gitu kan. Nah, ikut Putri Hijab waktu itu alhamdulillah dapat gelar runner up 1, first runner up. Abis itu yaudah karena kita ada kayak teman-temanku yang lain, yang juara-juara yang lain, akhirnya terus kita sering bareng, sering photoshoot bareng, ngisi kajian bareng, misalnya gitu kan, diundang-undang dan segala macam. Akhirnya aku sama partnerku ini berasal dari satu dipertemukan dengan satu situasi yang sama waktu itu gitu. Jadi aku ada partner juga gitu, bukan sendiri gitu Kak. Nah, abis itu karena pageant itu kan identik dengan
model ya, modeling ya, atau Iya, catwalk itu udah nggak bisa dipisah sama pageant, itu harus jadi kesatuan gitu kan, brain, beauty, behavior gitu. Nah akhirnya yaudah dari situ kayaknya kita harus karena dulu aku juga pengennya tuh pengen punya wadah gitu yang memang wadah itu untuk khusus buat muslimah yang masih bisa bergerak di bidang modeling gitu. Makanya ya udah karena aku pengen wadah itu, kenapa nggak kita buat aja gitu. Akhirnya terus aku sempat akhirnya kita memutuskan untuk buat gitu kan, dan alhamdulillah sekarang udah berjalan 2 tahun seperti Masya Allah, itu. udah 2 tahun ya? 2 tahun jalan. Gitu. Pastinya kan ada suka dukanya nih buat membangun kelas modeling ini. Nah, boleh ceritain dong suka dukanya. Suka dukanya mungkin ya kayak ngeprogram gitu ya. Sama aja seperti bisnis-bisnis pada umumnya. Kalau bisnis itu memang ada satu benang merah, memang itu nggak bisa dihilangin ya. Kayak programnya, strukturalnya seperti apa, abis itu bagi-bagi jobnya. Belum nanti kalau misalnya kita ada event, itu gimana manage-nya, bagi-bagi tugas lah gitu ya. Nah itu mungkin sering selek pendapat, itu udah pasti ya, udah pasti. Habis itu juga sukanya sih suka karena ketemu sama orang-orang baru. Maksudnya muslimah gitu ya, anak-anak muslimah yang kebanyakan tuh ya kayak SMA, anak-anak kuliah juga gitu kan, yang masih satu apa ya seumuran lah, jadi ngecharge energinya kayak semangat gitu. Sukanya itu, dan juga memang aku emang suka di dunia kecantikan ya, apapun itu kayak makeup, terus dress kayak gitu-gitu aku emang suka. Jadi ya itu buat healing. Jadi kerja itu buat healing sebenarnya gitu. Itu di usia berapa jadi founder itu? Maksudnya ngebangun itu tuh di usia berapa Kak 2 Supu? tahun lalu, berarti aku umur 20 dong. Oh, 20 ya? Sekarang kan 22. Nggak percaya ya. Ini kiranya aku 27. Orang-orang gitu. Emang mukanya dewasa kan? Mukanya Iya. dewasa. Tua, ya udah sih ngomong tua aja. Enggak, aku nggak ngomong ya, aku nggak ngomong loh. Emang dewasa, aku aja ya kalah lah. Nah, tadi kan apa di usia 20 tahun itu waktu masih kuliah? Masih kuliah, itu mahasiswa aktif. Semester berapa itu? Berarti 2 tahun lalu aku semester 4. Semester 4. 4 atau 5. Iya, seperti Berarti lagi semester, lagi kuliah aktif, tapi di sisi keaktifan itu ngebangun ini gitu. Wah, itu benar-benar harus efisien waktu banget ya, bisa ngatur waktu ya. Bener-bener, jadi kayak sehari itu nggak ada kata-kata nganggur gitu, pasti ada aja yang mau dikerjain tuh, entah ini, entah desain, entah apa, manage ini, ngontrol ini, meeting gitu. Meeting tuh bisa sehari 4 kali. Kadang dulu Tapi kalau lagi hasilnya hektik. alhamdulillah ya, menghasilkan. Sejauh ini sih namanya juga bisnis ya. Kalau bisnis tuh kan di mana-mana ya jangan berekspektasi lebih lah ya. Kalau bisnis masih, apalagi masih dalam hitungan tahunan kayak 1, 2, 3 tahun, apalagi 5 tahun itu kayak ya kita gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi ya ada income-nya, tapi tetap kita juga nanti keluarnya untuk branding lagi kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang udah sangat menguntungkan sih nggak juga gitu, cuma kita ya bertahap gitu ya, nanti kita usahakan untuk lebih oke lagi di setiap tahunnya gitu aja sih Kak. Gitu. Jadi Insya Allah kadang orang-orang tuh ekspektasinya lebih berlebihan gitu, kayak waduh founder gitu udah kayak duitnya segudang gitu. Enggak juga. Kita kan merangkak ya teman-teman. Tapi gitu. Prosesnya juga kita perlu perlu melihat dan perlu kita tiru juga loh teman-teman ya, walaupun lagi jadi mahasiswa aktif. Tapi di sisi lain ternyata Kak Supu ada kesibukan yang lain. Nah, lanjut nih ke pertanyaan ketiga Kak Supu, kita langsung masuk ke tema kita tadi agar tetap waras. Dia tadi belum masuk tema ya? Belum nih. Oh, basa-basi. Basa-basi mengenal Kak Supu ini siapa gitu kan. Okay. Supu ini sibuk di bidang apa gitu kan. Biar teman-teman juga ada motivasinya di situ. Betul. Nah, Kak Supu, anak-anak muda zaman sekarang ini kan kayaknya sering banget bahas mental health. Betul nggak? Nah, kita kan sekarang tuh sering banget nih denger anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu lah masalah hidupnya apa, tapi mereka lebih memilih jalan mengakhiri hidupnya. Entah itu mungkin ya anak-anak, ada juga yang dewasa, entah itu masalah cinta atau masalah apa lah ya, nggak tahu. Intinya itu kan perlu mental health banget. Nah, menurut Kak Sufu nih, gimana sih supaya mental kita tuh tetap sehat dan di tengah badai dan ujian yang menerjang itu biar mental kita tetap sehat tuh gimana Kak? Aduh. Gimana Kak Sufu? Kak Sufu kan mengalami juga nih, siapa tahu gitu kan? Sangat
Masih baru lagi, masih fresh. Masih baru ya, Iya, masih Nah, fresh. Kak Supu kan biasanya kalau dengan orang yang dia ngerasain juga itu feel-nya ngena nih ke penonton, ya kan? Karena kan pengen denger juga nih mereka gimana cara, terus juga yang cerita tuh misalkan lagi ada di posisi yang itu tuh lebih deep gitu. Tuh, boleh Kak Supu sharingnya gimana? Benar-benar. Jadi sebenarnya banyak sekarang kan beredar yang kayak permasalahan mental health lah, terus apa namanya kayak kesehatan mental nomor 1 gitu kan, banyak yang sekarang kayak gitu karena biar nggak gila gitu ya. Betul. Itu penting teman-teman, penting tapi bukan berarti harus didewakan mental health itu gitu, karena penting untuk kita peduli ke diri kita itu sangat utama gitu ya, tapi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya kayak gitu. Jadi menurut aku ya gimana sih ketika apa tadi namanya? Baca lagi dong. Iya, ketika kita dapat masalah yang berat, tapi mental kita tuh tetap waras, sehat gitu. Oh, di tengah-tengah mental yang lagi berantakan gitu ya. Gimana gitu. sih supaya mental kita tuh tetap sehat di tengah badai dan ujian yang menerjang begitu terjang. Jadi ya apa namanya? Ini kayaknya podcast ini kayaknya sudah diatur sama Allah ya gitu. Karena kemarin aku baru silaturahmi ke salah satu guru dan ustadku dulu di pesantren, Ustadz Heri. Dan di situ banyak banyak insight masuk gitu ya. Apalagi juga masalahku kemarin gitu yang sangat mengguncang mentalku ini habis-habisan gitu kan. Masya Allah. Dan itu apa tuh, Kak? bisa nggak? Tapi sekarang lagi rame konten. Aku nggak bisa Yura, aku bukan cuman beda agama tapi beda nasab dan juga beda apa tuh ya? Pokoknya sekarang lagi rame konten aku nggak bisa Yura, Kayaknya konten itu deep juga nih dengan permasalahan ini gitu kan? Iya benar-benar. Masalah emang nggak bisa segitunya gitu, misalkan terpantang beda agama atau apa gitu. Itu lagi rame sekarang. Oh lagi rame ya? Lanjut. Ya kita lanjut dulu ya teman-teman gitu. Karena memang kemarin aku lagi habis silaturahmi ke salah satu guru, habis itu beliau bilang gitu kan, kadang kita kenapa sih kalau banyak orang yang mengakhiri hidupnya memilih untuk jalan itu gitu kan, entah itu masalah apapun masalahnya, masalah percintaan terutama ya, atau masalah keluarga yang berat, atau masalah ekonomi juga bisa jadi kan, karena masalah itu bukan hanya dari satu sumber aja, mungkin waktu itu dia mengakhiri hidupnya karena memang sudah complicated banget, masalah keluarga iya, pasangan iya gitu kan, keuangan iya gitu. Itu berat banget nonton kalau udah complicated kayak gitu. Nah, kenapa gitu pas kemarin aku tanya ke Ustadz gitu kan, kata Ustadz gini, jadi kita hidup itu bukan hanya tentang jasmani aja, tapi ruh. Ruh itu harus dikasih makan. Gitu. Kenapa kita ngerasanya kayak kehilangan arah, habis itu kayak kita apa yang udah kita susun dari awal, udah kita planning, udah kita ini segala macam, kok tiba-tiba langsung kayak aku nggak punya harapan gitu, kayak hilang semua. Kenapa ya, ngeblank, habis itu kayak ya udahlah aku kayaknya nggak bisa deh, aku kayak nggak ada masa depan deh. Pasti sering kayak gitu, nggak cuman aku, mungkin teman-teman juga, setiap manusia pasti mengalami ini, nggak mungkin nggak gitu, pasti pernah kayak gitu. Hopeless lah aja intinya kalau zaman sekarang tuh, kata-katanya tuh hopeless gitu, useless, merasa nggak berguna gitu. Nah ternyata kita itu hidup antara jasmani dan ruh ini, kita tuh terpisah sebenarnya. Jasmani sendiri, ruh ini sendiri gitu. Jadi ya yang dikasih makan itu kan, kalau misalnya kita lapar ya, kalau kita lapar yang dikasih makan kan ya kita beli nasi goreng, beli salad gitu kan untuk makan, olahraga, sehat gitu ya. Tapi kita kadang lupa untuk memberi makan ruh kita gitu. Kayak ya gimana sih cara ngasih makan ruh itu, denger-denger quotes yang bagus gitu kan, datang ke kajian mungkin, atau sekedar berkumpul dengan teman-teman yang positif itu untuk memberikan apa istilahnya siraman rohani kalau orang-orang bilang ya, siraman rohani. Nah kayak ngaji, baca Quran, sholat, puasa itu semuanya adalah untuk memberi makan ruh kita gitu. Jadi jangan sampai ruh itu bisa sakit gitu. Jangan sampai ketika ruh itu sakit kemudian kita cuek aja, akhirnya ruhnya mati. Kalau ruhnya mati ya udah, kita kayak jadi orang yang gampang tegaan, gampang ngambil hak orang lain, itu kata Sateri ya, gampang mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Padahal kalau dibilang fisiknya cantik gitu kan, duitnya banyak, tapi kenapa seperti itu ya, karena itu tadi yang nggak ada harapan tuh sebenarnya ruhnya ini loh gitu. Walaupun secantik apapun kamu, sukses apapun kamu, kalau jasadnya itu udah oke banget,
tapi ruhnya mati, ya tetap aja akan ngerasa hampa gitu. Betul. Kayak gitu sih. Jadi gimana tips dari aku? Sebenarnya kemarin aku juga ada lagi di posisi kayak gitu sih, kayak bener-bener. Kenapa tuh Kak? Posisi kayak gitu kenapa? Cerita. Enggak, makanya aku ada di posisi dimana lagi masalah gitu kan. Satu masalah ini tuh mematik masalah-masalah yang lain. Jadi akhirnya jadi satu komplikasi yang memang itu kalau bisa dibilang itu ya masalah keluarga iya, masalah tentang hati iya gitu ya, masalah pendidikan juga iya, karena kan aku dari dulu kan dari yang tadi kakak bilang kan founder Elmas gitu kan, jadi agendanya padat gitu. Karena sekarang udah lumayan senggang menunggu wisuda gitu kan, jadi kan agak lumayan kosong nih gitu. Aku ngerasa aku nggak berkembang di situ. Padahal itu cuman fase pergantian aja gitu, dan sebenarnya kamu nggak apa-apa gitu. Itu aku mikirnya kayak udah complicated apa segala macam, ditambah lagi aku waktu itu lagi jauh-jauhnya sama Allah gitu. Gitu. Walaupun ya kelihatannya kan aku berhijab, masih sering kajian, tapi kan siapa tahu hati itu kan nggak ada yang tahu, kita sendiri yang merasakan. Jauh maksudnya dari Allah, kayak ngaji jadi jarang, kayak gitu. Sholat tuh malas banget, kayak gitu Kak. Ya akhirnya setelah dari masalah itu akhirnya Allah uji, benar-benar diuji masalah hati. Langsung aku shock, kaget, patah hati berat gitu kan. Adalah, pokoknya jangan diceritain, ntar viral. Cerita dong. Biarin. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Enggak, jangan dulu. Cara kita menghadapi cinta yang beda agama ya? Enggak gitu. Enggak gitu, Masya Allah. Iya. Nah, akhirnya ya kan ujian kita kan masing-masing ya Kak ya gitu. Akhirnya setelah diuji tadi bener-bener aku waktu itu seminggu nggak keluar kamar, nangis, itu bener-bener complicated banget, juga masalah mental juga sebenarnya. Akhirnya aku takut gila ya. Akhirnya aku memutuskan untuk khataman. Masya Allah. Seminggu. Di saat lagi hektik gitu. Karena aku udah nggak ada pikiran lain. Aku udah mau ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, maju mundur, maju salah, mundur salah, ke samping salah. Jadi aku tuh biar nggak gila. Karena waktu itu kalau emang peganganku nggak itu, aku bisa jeblos kemana-mana gitu. Akhirnya terus aku memutuskan kayak apa sih yang membuat aku selama ini hampa gitu kan? Ternyata Al-Qur'annya nggak pernah aku pegang. Yang dulu aku ngafal di pesantren berapa tahun nggak pernah aku pegang kan. Mungkin ini obatnya dikembali lagi di Al-Qur'an. Aku baca lagi tuh Kak seminggu. Sampai hatam itu? Hatam seminggu. Masya Allah, seminggu hatam Quran tuh 30 juz. Itu nangis sambil baca. Misalnya baca Al-Qur'an ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Habis itu nangis 3 menit. Habis itu nanti baca lagi tuh ayat. Habis itu nangis lagi kayak gitu terus kayak gitu. Tapi alhamdulillah selesai. Terus ya sekarang lebih stabil lah, maksudnya lebih lega gitu. Aku pasrahin semua ke Allah gitu, ya Allah, abis ini jalannya mau kemana aku udah serahin gitu. Akhirnya terus dipertemukan dengan ya, maksudnya aku masih punya Kak Fahira, masih punya teman-teman komunitas yang lain. Jadi ya masih dikasih siraman rohani, ayolah Sufu, dibimbing kayak ayo kegiatan. Jadi ya masalah tuh akan berlalu kok, nggak ada masalah yang akan stay ever forever gitu. Akan berlalu pada masanya gitu. Berarti kita harus cari solusi, cari ini tuh ke sana sini ya Kak, jangan kesana sini sendirian ya. Jangan sendirian gitu. Kadang kalau misalnya nih aku udah ibadah tapi kok nggak ini Kak ya gitu, berarti ada yang salah di ibadahnya. Mungkin nggak hanya ibadah doang, tapi keluar sosialisasi, minta pendapat ke guru atau ke teman terdekat atau apalah pokoknya yang kita itu bisa dapat inspirasi, atau sekedar jalan-jalan ke danau gitu ya, atau ke laut misalnya. Anak sekarang kan healing ke laut, healing, atau ke pantai gitu ya, buat ngeliatin. Tapi niatnya healing, jangan ngejeburin gitu ya. Iya, niatnya healing. Iya benar. Nah Kak Sufu, tadi kan soal mental health, ya ini kan berkaitan nih mental health itu dengan percintaan. Percintaan anak-anak zaman sekarang ini benar-benar yang kita lihat kan sekarang udah media tuh udah tenar banget ya, maksudnya apa-apa media nih, bahkan anak dari usia dini atau masih sekolah itu dengan percintaannya. Nah itu bahkan anak usia besar pun, maksudnya yang seremaja kita itu ada yang gagal di percintaannya. Nah itu Kak Sufu bisa nggak sih ngasih motivasi ke teman-teman bahwa cinta yang sedang dijalani itu kenapa sih bisa gagal gitu? Alasannya bagaimana cara menghadapinya? Yaudah, ini lebih pro loh. Maksudnya gini Kak, karena kalau kita ngedengar ceritanya langsung, solusi langsung dari yang mengalami itu deepnya tuh nyampe kepada teman-teman yang mendengarkan. Nah Kak Sufu kan, ya nggak kita ya, maksudnya ya biar tahu gitu. Oke. Intinya
bukan hanya Kak Supu sebenarnya kan, bukan hanya Supu. Kita nggak tahu di luar sana mungkin ada yang lebih fatal dari ini. Misalkan kayak tadi beda nasab padahal seiman, ya kan? Beda nasab padahal seiman, dia apalagi benteng apalagi gitu, cuma beda nasab doang. Dia harus berpisah, beda ini. Nah ini kan dengan beda agama gitu kan, berarti harus ada yang log in, log out. Siapa beda agama? Ya siapapun. Oh siapapun. Ya. Oke, siapapun. Buat mereka gitu. Oke. Dari Kak Supu yang sudah mengalami gitu. Ya Kak Supu cerita lah tentang asmara cinta, bahwa yang kita lihat keceriaannya beliau seperti apa, ternyata punya percintaan yang kandas misalkan. Nah cara pasti punya. Iya, cara menghadapi biar ya udah I'm fine gitu, walaupun sakit gitu. Kayak tadi sakit hatinya tuh baca Quran sampai hatam 30 juz. Nah ini teman-teman tuh harus tahu gitu, siapa tahu bisa mengikuti jejak positifnya Sufu gitu. Tadi pertanyaannya adalah kenapa percintaan tuh bisa gagal gitu ya? Iya. Ya karena ya satu jawaban cuma satu sih, ujian. Iya, ujian. Itu bagaimana sebagai cara ujian. menghadapi ujian itu dengan sabar? Kalau apa? Versi Sufu. Versi aku ya. Iya. Sebenarnya kan semua tuh ujian ya. Kita tuh nggak akan tahu ke depannya kita akan diuji seperti apa gitu kan. Walaupun sekarang kita udah fine nih apa segala macam, ke depannya bisa jadi kita diuji dengan apa yang kita omongkan. Itu seringnya orang seperti itu ya. Makanya hati-hati dalam berbicara, apalagi kayak nggak suka sama orang, jangan terlalu kayak gitu. Bisa-bisa nanti kamu diuji di situ kayak gitu. Dan banyak kan ujian-ujian tuh bervariasi gitu. Mungkin yang nggak pernah terfikirkan di otak kita itu akan diuji seperti ini tuh, dan kayak udah disetting aja kamu akan seperti ini, nanti ini pelajaran yang kamu ambil dari cerita ini gitu. Nah, gimana tadi cara bangkitnya ya? Apa gimana sih? Iya. Cara bangkitnya. Oke, cara bangkitnya. Banyak sih tadi pertanyaannya. Banyak sih ya. Ya udah aku cerita aja lah ya. Iya, cerita. Jadi kayak kalau misalnya dibilang kenapa apa ya, kita gimana cara membedakan cinta yang salah dan benar, sebenarnya aku belum berkapasitas untuk menjelaskan itu karena aku sendiri juga belum berhasil nih. Masih ya udah gitu. Masih GWS lah kata-kata orangnya, GWS ya. gitu. Iya. Jadi mungkin aku di sini cuma bisa kasih beberapa pandangan kayak sesuatu yang memang terasanya itu sangat sulit. Siapa tahu memang itu bukan jalannya. Kalau misalnya kita menjalani itu kayak kok sulit banget ya, banyak masalah, banyak rintangan. Kalau di percintaan ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di yang lain-lain, misalnya kayak di karir atau apa, ya itu sulit apa segala macam, itu adalah hal yang memang harus kita lalui memang gitu, atau di ibadah gitu. Kita nggak mau, kita harus paksa. Sulit memang tapi harus dipaksa gitu. Kalau percintaan? Kalau percintaan beda mungkin ya, kalau dari versiku ya. Iya, versi karena kalau terlalu sulit itu bisa jadi itu cuma hanya ujian untuk kita bisa mengambil pelajaran dari situasi itu. Bukan bukan pelajaran gimana, tapi di situasi itu tuh kita mampu berlaku seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi kalau jalannya mudah, Kak Vera sendiri juga kan aku dengar cerita beliau juga Masya Allah. Kayak mudah aja diketemukan jodohnya ya, kayak dalam hitungan jam. Kan mudah aja gitu, tiba-tiba orang tua setuju, vendor kayak langsung ini kan gitu kan. Tapi kalau percintaannya sulit, apalagi menerjang sesuatu yang sulit dan itu beresiko besar, mendingan nggak usah gitu. Apalagi orang-orang sekitar udah bicara, pasti orang-orang sekitar tuh akan lebih melek, Kak. Kalau kita tuh masuk di lingkungan yang salah atau masuk ke zona yang salah gitu. Cuman kitanya aja yang kadang denial, kayak enggak bisa kok gitu. Cuma orang-orang tuh sudah pasti sekeliling kita, teman-teman, orang tua, bahkan orang tua ya yang memang paling sensitif gitu kan, udah pasti tahu gitu kalau emang ini salah gitu. Apalagi sudah pernah menyaksikan cerita yang mirip, kan biasanya gitu kan, ada beberapa kisah orang, jadi bukan hanya kisah Nabi doang yang kita harus ambil pelajarannya ya, itu penting, tapi ada beberapa case-case yang memang sudah pernah terjadi di orang sebelum kita, entah itu bude, tante gitu kan, bahkan teman kita, yang itu ketika sudah pernah terjadi seperti itu dan gagal, kenapa kita harus menerjang yang seperti itu? Apakah kita menunggu patah dulu untuk baru sadar? Nggak ada salahnya untuk kita mendengarkan orang yang lebih dulu mengalami dan menasihati kita gitu. Nggak ada salahnya kok untuk mengambil atau melakukan nasihat itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke, Kak Supu pernah nggak sih ada di situasi soal cinta yang sulit itu? Iya pasti pernah gitu, pasti pernah. Cinta bertepuk sebelah tangan juga pernah. Gimana tuh? Ya maksudnya aku suka dia nggak suka banget gitu, tapi dianya nolak sedikit pun enggak gitu. Itu pernah. Ditolak pernah. Ditolak pernah. Dulu, tapi pas waktu di SMA ya, ditolak pernah. Cinta gitu. bertepuk sebelah tangan pernah. Yang ketiga? Nggak direstui orang tua juga pernah, gitu. Yang paling patah gitu di hati Kak Supu ini, proses percintaan itu di bagian mana? Semuanya patah sih.
Semuanya patah. Yang Semuanya paling patah nggak ada. Yang semuanya patah. Semuanya memberi pelajaran. Semuanya memberi pelajaran. Iya, semuanya memberi pelajaran. Cuman kenapa aku bilang kemarin itu hari terberatku atau bulan terberat gitu kan? Mungkin bukan hanya bukan hanya masalah percintaan itu doang, tapi ada masalah yang lain-lain nih yang memang ini kok rasanya berat banget. Jadi makanya aku bilang complicated. Jadi semua tuh nyerang gitu. Kanan kiri atas bawah tuh semua nyerang. Kayak gitu sih Kak. Jadi semuanya kalau dibilang patah, semuanya patah. Namanya juga patah hati ya. Jadi patah. Jatuh ya. Iya jatuh. Gitu. Tapi ya setiap orang tuh pasti kan ada love story ya gitu. Walaupun lah dikata orang itu kayak pendidikan banget nih orangnya atau ini ustazah gimana, tapi pasti ada love story di situ, entah dipertemukan dengan orang yang nanti gagal nikah atau seperti apa gitu kan. Pasti akan ada aja ujian di situ gitu, karena ya kita kan makhluk hidup ya gitu, dan kita bersosial gitu kan, dan itu hal yang wajar. Tapi kita nggak bisa men-setting atau kita nggak bisa memutuskan untuk kepada siapa kita akan jatuh cinta, dan jatuh cinta itu bukan hal yang salah. Hanya tindakan setelahnya, apa yang kita ambil, tindakan apa, pelajaran apa, itu aja intinya. Kalau jatuh cintanya apakah salah? Tidak salah. Gitu. Kadang karena kan ada orang yang udah jatuh cinta, ternyata gagal, akhirnya dia mengambil tindakan kayak tadi bunuh diri. Ya, jangan sampai lah, masa gitu doang. Pasti ada loh. Iya ada. Makanya tadi yang Kak Supu bilang tadi, tindakannya itu yang kita terserah mau kemana. Iya, tindakan gitu kan. setelah patah hatinya itu mau seperti apa. Kalau Kak Supu kan patah hatinya, kalau Kak Supu kan tadi pernah merasakan patah hati ya. Itu apa tindakan-tindakan yang Kak Supu jalani? Coba tips-tipsnya. Ala Supu. Oh, kalau move on ya? Apa gimana sih tips boleh. untuk Ketika patah hati, habis itu move on. Cara move on-nya. Habis patah hati ya, kalau aku emang tipe orang yang suka blok ya. Maksudnya aku blok semua sosial media, apapun yang bisa bersangkutan, karena kalau aku sendiri ya, nggak bisa tuh kayak kita move on ya tapi kita temenan, nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi memang aku tuh tipikal orang yang kalau udah selesai, udah kamu sama aku selesai gitu, jangan ada ketemu lagi, apalagi chat gitu. Makanya aku tipikal orang yang ngeblok. Tapi yakin itu hati juga selesai urusan hati? Iya, itu urusan nanti. Yang penting chatnya selesai dulu. Kalau chatnya aja nggak selesai, gimana hati mau selesai coba? Gitu. Kalau urusan hati tuh nggak ada yang tahu kapan sembuhnya gitu kan. Yang penting kita berusaha kayak itu tadi, banyak kegiatan gitu. Kalau kita sibuk, pastinya ya itu akan teralihkan. Berarti urusan hati tar dulu. Yang penting komunikasi dulu hilangin gitu. Iya, komunikasi dulu hilangin gitu. Ntar hati masalah mau nangis-nangis, mau move on-nya gamon atau gimana, itu urusan belakang gitu. Karena kan kita yang penting sudah ada satu step untuk menyudahi dan memberikan space atau jarak gitu. Kayak gitu sih kalau aku, tapi terus cara move on-nya tadi? Cara move on-nya satu sih, kalau aku kan juga orangnya tipikal suka gamon-gamon gitu ya. Suka gamon-gamon gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya emang lagi susah move on gitu. Kan aku pernah Kak move on-in orang 4 tahun coba. Oh iya? Wah, 4 tahun nih move on-in orang. Ngapain ini thumbnail ya? Ngapain? Di judul. Judulnya cara move on apa? Kalau aku rasa kenapa kok bisa selama itu kayak ngapain gitu kan. Nah, ternyata aku punya satu tips nih. Kalau kita pengen move on dari seseorang gitu kan, kita harus bisa lebih upgrade dari dia. Itu akan membantu kita untuk mudah melupakan dia gitu. Jadi ngupgrade diri. Jadi waktu itu memang aku suka cinta dan kagum lah ya sama seseorang yang memang itu di atasku banget lah, maksudnya kayak yang itu yang udah dia itu kayak yang di atasku banget ya? Sampai ditulis di batu enggak iya ya ampun itu adalah itu aib itu. Ya udah, pokoknya aku pernah dulu suka sama orang gitu kan, suka cinta kagum dan berusaha move on selama 4 tahun. Dan akhirnya orang itu tuh kayak aku gapai tuh kayak nggak bisa gitu kan, kayak itu jauh di atas gitu. Kayak kok susah banget ya, kayak gimana nemuin cowok kayak dia lagi gitu kan. Itu, tapi kayak aku tuh suka sendirian, orangnya nggak notice. Gitu lah, jadi kayak gitu. Akhirnya gimana caranya? Ya aku mulailah untuk ya step by step ya, maksudnya memperbaiki diriku, masuk pesantren, nyari ilmunya dibanyakin dulu, ilmu apapun ya. Ilmu tuh bukan cuma agama, tapi bisa kayak ilmu pendidikan, apa tasawuf lah, apa filsafat, apapun ilmu yang umum pun tuh itu juga ilmu kan. Akhirnya memperbanyak ilmu, habis itu juga mulai ngonten, habis itu mulai banyak kegiatan, punya event, punya
Elmas Modeling School, kok lupa sih nama sendiri ya. Elmas Modeling School, sekolah modeling aku gitu kan ya. Aku ketemu sama banyak orang, meeting dengan orang penting gitu kan. Akhirnya di situ duniaku terbuka gitu. Karena ternyata orang seperti dia nggak cuma satu loh, banyak di sana kayak gitu. Akhirnya setelah aku merasa aku lebih bisa upgrade dan aku merasa kayak aku sama dia nggak jauh-jauh banget nih sekarang gitu kan. Udah biasa-biasa saja gitu, karena mungkin juga waktu ya gitu. Itu tadi kan yang Supu bilang bahwa kita nggak boleh mencintai berlebihan. Nanti kita akan biasa-biasa aja. Tapi ya waktu sih yang bisa menjawab. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa 4 tahun itu? 4 tahun. Masya Allah. Dan akhirnya untuk KPI yang terbaru kemarin ini, aku cuman karena aku rasa kayak ini berat banget, jadi aku cuman serahin perasaanku ke Allah. Ya Allah, tolong kalau misalnya kenapa, Kak? Ya maksudnya berat melepaskan gitu sebenarnya. Kenapa sampai berat dilepasin? Emang ada apa? Ya adalah pokoknya sesuatu. Ya apa? Banyak perbedaan yang terjadi. Perbedaannya apa contohnya? Ya adalah pokoknya setelah itu ya. Ya siapa tahu ada yang enggak gitu. udah. Enggak, setelah itu kan ya udah aku sekarang serahkan semuanya ke Allah. Ya Allah, kalau memang aku diizinkan move on cepet, ambil dia dari hatiku. Kalau memang nanti ini, jadi aku sabar, walaupun belum move on tuh yang penting orang tuh sabar ya. Walaupun kalian gamon atau misalnya belum bisa berdamai dengan suatu hal apapun yang terjadi di hidup kalian, entah itu keluarga yang broken gitu kan, tuh butuh waktu ya untuk move on. Jadi move on tuh bukan tentang percintaan aja, tapi banyak maknanya. Jadi ya tuh sabar, kalaupun belum bisa move on, masih suka overthinking, nangis, ya udah itu terima aja gitu. Siapa tahu dengan kita sabar tadi itu akan digantikan ke takdir yang lain. Kata Ustadz Heri, kalau kita keluar dari satu takdir, kita akan menuju takdir yang lain. Maka bersabarlah untuk menuju ke takdir yang lain gitu. Masya Allah. Ya nanti pasti namanya hati pasti akan sembuh. Aku yakin nggak akan yang bisa extend sampai kayak 10, 15, 50 tahun. Nggak gitu teman-teman. Jadi percaya kalau kalian bisa percaya untuk bisa melewati itu atau bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan, ya pasti bisa gitu. Tinggal kitanya usahanya seperti apa dan keyakinan kita gitu. Tindakannya setelah patah hati itu apa yang tadi Iya, ya? benar. Masya Allah. Ya kalau bisa cari lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik itu memang utama sih. Lingkungan ya? Itu udah pengaruh paling luar biasa. Karena kadang kan ada orang yang patah hati, terus dia curhat sama mama atau apa, udah tinggalin cinta monyet, udah bunuh diri gitu. Jadi enggak, dia lagi stres tiba-tiba dapat amarah yang luar biasa, misalkan dari orang tua ada apa, suruh siapa jatuh cinta, suruh siapa pacaran, kan dia makin stres kan. Benar-benar. Nah itu lingkungan tadi yang mungkin harus diperbaiki ya kan Supu ya. Dan carilah orang yang bisa mendengarkan cerita kamu, sereceh apapun cerita kamu, karena ya menurut kita kayak cerita orang itu receh ya, tapi belum tentu menurut dia itu receh. Bisa jadi menurut dia itu sangat berat. Kadang gitu. dia butuh pendengar yang baik gitu ya benar. gitu. Salah bercerita, salah juga tindakan. Iya, gitu kan jadinya ngeri juga. Mungkin itu tadi karena orang lagi galau, tiba-tiba dia cerita sama orang yang misalkan lagi stres gitu kan. Jadi responnya gitu-gitu, ngapain sih lu cerita sama gue udah. Akhirnya dia ngerasa bahwa sendirian gitu, kayak gitu. Kak Supu kan dulu Kak Supu nyantren ya di Darul Quran ya? Betul nggak? Alhamdulillah. Masya Allah, dulu pesantren di Darul Quran. Boleh juga dong ceritain, nah ini juga salah satu mungkin hikmah dari nyantren ya, bahwa tadi patah hati, hataman 30 juz selama seminggu. Iya kan? Itu hikmah dari nyantren. Nah, terus dulu kan nyantren nih di Darul Quran. Boleh juga dong ceritain pengalamannya selama nyantri. Ada kaitannya juga nggak sih dengan nyantri itu bisa lebih menenangkan hati dan bijak dalam mengambil keputusan? Banget. Nah, kalau aku bisa bilang apa sih pesantren, kadang orang bilang gitu ya, apa sih pesantren gitu kan ya, apa sih nggak ngegaul zaman sekarang mah udah nggak ini pesantren. Tapi tanpa dipungkiri itu memang sangat berpengaruh besar gitu, karena kan kita pesantren itu hanya karena kita tinggal di asrama kan, tapi esensinya adalah kita menimba ilmu atau mencari ilmu, kita menambah ilmu, esensinya kan itu. Kalau pesantren kan hanya ditinggal di asrama sama teman-teman gitu kan, biar lebih akrab, belajar sosial gitu kan, tapi sejatinya kita lagi mencari ilmu untuk buat nguatin diri untuk menghadapi ke depan itu seperti apa gitu loh. Kalau orang hidup tuh kan nggak bisa kalau kosong-kosong aja. Harus ada pegangan, harus ada ilmu, harus punya. Jadi ilmu itu membantu nanti kita berpikir pakai logika. Kalau ilmunya nggak ada, logikanya mati, ya malah kemana-mana akhirnya gitu. Dan dulu pesantren aku sebenarnya dari kecil pesantren Kak, dari SMP. Masya Allah. Jadi kalau di total tuh aku berada di asrama atau boarding school itu 7 tahun sebenarnya. Wow, 7 tahun ya. SMP 3 tahun tuh pesantren kitab.
kitab ya, bener-bener kayak kitab pegon gitu loh, yang kayak di gontor kayak gitu-gitu. Pakai kitab 3 tahun, 3 tahunnya lagi juga kitab, tapi sekolahku negeri dulu, jadi ya ada kitabnya, ada ngaji Qur'annya gitu. Tapi itu kayak asrama boarding school gitu. Nah, setahunnya baru di tahfidz camp. Yang setahun ini, tapi nggak sampai setahun sih, cuman kayak berapa ya? 9 bulan. Kan waktu itu lagi langsung COVID kan. Jadi dipulangin paksa, sebenarnya nggak mau pulang. Masa pesantren nggak mau pulang? Bener nih Saderi. Tapi emang iya pas aku merasakan pesantren ternyaman itu pas waktu di tahfidz camp kemarin gitu. Kayak bener-bener keluarganya dapet, habis itu juga kayak Al-Quran tuh kayak penenang banget, kita nggak overthinking masalah apapun, jadi kayak enak aja di pesantren gitu loh waktu itu. Tapi ya gitu, akhirnya ya itu tadi pegangan kita. Ibaratnya kalau telur, kita beli telur nih ke pasar, mungkin ini sering aku omongin ya, kita beli telur ke pasar, abis itu telur itu kita cantolin di motor, abis itu jatuh gitu ya, pasti kan pecah, remuk, nggak bisa diapa-apain, akhirnya dibuang kan. Ini beda cerita kalau telur itu kita rebus dulu, abis itu kita bawa kemana-mana, walaupun itu jatuh, tapi kan yang jatuh keraknya dan yang pecah keraknya, isinya tetap. Ya ibaratnya pesantren tuh kayak gitu, direbus dulu. Kalau istilahnya orang Jawa sih digodok ya, dimatang nosek gitu. Baru ketika menghadapi dunia luar tuh lebih strong gitu. Karena kan di pesantren kita ketemu banyak orang ya, macam-macam yang ada yang pelit, ada yang ngomong terus, ada yang diem, ada yang apa. Jadi kita mempelajari semua manusia di situ ketika harusnya anak-anak pesantren ketika keluar dan dia dalam dunia kerja, dunia kuliah itu nggak kaget. Karena macam-macamnya orang sudah ditemui dan udah fasih di pesantren kayak gitu. Ya memang semua itu ada plus minus gitu ya, tapi kita usahakan untuk apa-apa itu berhati-hati. Misalnya pilih pesantren juga hati-hati, habis itu pilih pengasuh juga hati-hati gitu kan. Sekarang banyak juga kasus yang beredar gitu. Sejatinya baik, cuman beberapa oknum saja gitu. Jadi gimana caranya ya? Berhati-hati dengan riset lebih jauh. Menempatkan anak kita atau kita sendiri yang akan masuk pesantren itu dipastikan dulu gitu. Jangan asal-asal masuk pesantren. Diiming-imingin surga masuk tahu-tahu gitu. iya, tahu-tahu nanti apa yang berapa tahun tuh kan masuk pesantren, tahu-tahu udah nikah sama pengasuhnya tuh ada gitu. kan. Itu benar oknum-oknum. Cuman ya sejatinya pesantren tuh banyak yang baik dan juga banyak juga yang oknum-oknum gitu. Terkadang kitanya misalkan, kitanya yang terlalu mempercayai, kita yang terlalu akhirnya kita kecewa gitu. Nah, pesan buat anak-anak muda di sana yang nggak mau pesantren tuh gimana? Sebenarnya belajar itu bukan hanya di pesantren aja ya. Di luar pesantren juga bisa, sangat bisa. Apalagi sekarang ada maraknya kajian kayak kajian hati, kajian apa gitu kan. Ya banyak kajian-kajian dan orang-orang sekarang lagi semangat-semangatnya nih buat hijrah fest, kajian gitu kan. Itu bagus gitu. Sebenarnya kalau belajar ilmu dimanapun, di jalan sama tukang parkir, sama tukang grab, itu semuanya belajar gitu. Tapi kalau memang teman-teman pengen tahu realnya kehidupan, jadi independen sejak dini gitu. Kan kalau pesantren itu kita kan mandi sendiri, nyuci sendiri, manage waktu sendiri, nyetrika apa segalanya sendiri kan. Jadi itu melatih keindependenan kita untuk bertahan hidup, skill gitu. Makanya kenapa kayak Kak Sufu kan independen banget sih. Dari kapan belajarnya? Dari SMP sayang. Dari SMP aku udah masuk pesantren, itu udah diajarin gimana caranya kamu bisa bertahan hidup sendirian di tengah-tengah banyak orang. Nah gitu. Jadi mungkin itu plusnya pesantren. Cuman aku tidak memaksa yang tidak mau pesantren ya nggak apa-apa, bisa belajar di luar, banyak majelis bagus. Yang mau masuk pesantren ya boleh banget, ayo gitu masuk pesantren. Biar lebih mantep. Ibarat ini tuh lebih mateng gitu loh. Karena kan ada nih pandangan anak-anak muda zaman sekarang Kak Supu bahwa pesantren itu ketat ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi ketakutan mereka masuk pesantren tuh banyak hal-hal lain. Itu bagaimana buat ngehadepin ketakutan mereka itu? Apakah emang niat mondok lu mau ngapain gitu? Kan banyak tuh anak-anak yang takut misalkan anaknya dibully, takut misalkan dijauhin teman atau gimana. Itu ketakutan anak zaman sekarang, dan apalagi sekarang udah ada gadget ya, gadget yang udah masuk ke dalam rumah kita yang benar-benar mempengaruhi. Ya udah, kayaknya informasi sekolah pesantren itu nggak terlalu mereka harapkan, karena mereka lihat nanti nggak bisa main HP gitu. Iya kan, nggak bisa main HP, nggak bisa TikTokan gitu kan. Kalau di SMA mungkin, kalau di luar bebas main HP gitu. Nah, mereka kan sering takut banget nih, terus juga dengan iming-iming takut dibully, takut jauhin teman, terus juga ini kan godaan terbesar banget, bukan anak-anak juga sebenarnya, kita juga godaan juga sebenarnya si HP itu kan. Nah, itu gimana nih Kak Supu cara ngadepin anak-anak yang takut masuk pesantren?
dengan isu-isu seperti itu? Kalau apa ya, kalau dibilang gadget itu adalah pengaruh terbesar sekarang, sebenarnya bukan sekarang aja. Di zamanku dulu berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu pas aku SMP, 2014 atau 2013, itu HP itu udah menjadi ini, maksudnya udah hype. Betul kan, BlackBerry, Iya betul, BBM, habis itu Facebook itu udah di mana-mana gitu. Apalagi sekarang yang udah ada TikTok, bisa FYP, Nah, bisa. sekarang tuh lebih ini kan. Lebih ngeri sebenarnya, lebih ngeri gitu. Orang sekarang mau terkenal aja, yang penting dia konten TikTok jadi terkenal. Orang zaman dulu kan mau jadi artis tuh harus casting, harus ini tuh gitu. Jadi kalau dibilang HP godaan terbesar memang itu, dan mungkin 80% ya gara-gara itu, gara-gara kita nggak bisa main gadget, nanti di pondok boring banget apa segala macamnya. Memang itulah, setiap kita melangkah ke suatu takdir, sekali lagi ya, kita akan menemukan struggle. Ya nggak ada dong, masa ada pesantren yang enak, ilmunya dapat semuanya, ngafal 30 juz, tapi kamu bisa main HP sepuasnya, nggak bisa dong. Harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita korbankan. Kalau dengan sekarang isu yang takut dibully atau apa dan segala macam, ya itu harusnya memang kedua belah pihak termasuk anak dan orang tua harus bekerja sama gitu. Jadi orang tua juga jangan membiarkan anak, yaudah anakku di pesantren ya udah terserah, pasti terjaga, belum tentu gitu. Jadi kita harus maintain gimana diajak curhat atau misalnya apa ada yang salah gitu kan sebagai orang tua. Kalau dari POV anak ya mungkin memang harus menguatkan diri gitu. Jadi gimana caranya kita biar tidak dibully, dengan cara apa? Kita berani berbicara, kita berani berpendapat gitu ya. Mungkin gitu. Cuman untuk anak-anak yang masih kecil-kecil kayak SMP mungkin belum ke situ mikirnya ya gitu ya. Ya mungkin itu sekali lagi itu dari orang tua. Ya. Jangan deh ya. Itu mungkin dari orang tua sih Kak, kalau emang masih kecil. Nah, biasanya yang udah bisa mikirnya SMA. Tapi sekarang gadget itu masuk anak kecil. Nah, tapi kan belum bisa memilah-milah sebenarnya. Iya, betul. Belum bisa mikir dia sejauh itu. Dia masih bisa dipaksa ya. Ayo masih bisa dipaksa, masih bisa diomongin. Nah, itu berarti tugasnya orang tua nih kalau buat anak-anak SD atau SMP ya. Tapi kalau udah SMA berarti ini udah bisa mikir. Jadi memang harus ada yang korbankan. Itu dulu aku juga selama 7 tahun HP-nya juga jarang gitu. Maksudnya kayak aku menyingkirkan HP dulu, menyingkirkan kesenangan yang lain dulu, dan akhirnya mempersiapkan diriku. Dan sekarang ketika kita sudah terjun beneran, ya lebih lebih boom gitu. Maksudnya lebih udah siap nih, semuanya udah siap, ilmu udah siap, segala macam. Lebih enak gitu sebenarnya. Namanya aja direbus gitu kan, nggak ada yang enak gitu. Harus ada yang dipertaruhkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, harus ada yang dipertaruhkan. Karena sebenarnya hidup itu adalah timbal balik, tukar menukar. Kalau kita pengen itu, harus ada yang kita keluarkan. Kalau kita pengen ilmunya barokah, ya harus gimana gitu loh. Jadi ada sendiri gitu. Betul. Kalau nggak timbal balik sih ya siapa yang mau, masa hidup nggak timbal balik? Lu siapa gitu kan? Nggak ada teman-teman. Semua hidup itu timbal balik. Gitu. Kita mau surga ya kamu harus gini. Gitu iya, kan? kita mau ini. Kita mau apa tuh namanya? Mau misalnya mau langsing deh, jangan jauh-jauh mau langsing, mau sehat gitu kita ya. Harus menahan makan, atur pola makan, jalan, lari, olahraga, yang itu nggak enak gitu kan, capek. Kita mau nikah, kita harus siap-siap ngorbanin waktu gitu ya. Iya, ngorbanin ya seluruhnya. Ya pokoknya yang Kak Supu bilang tadi, apa yang mau kita ini pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya gitu. Oke, sebelum mengakhiri podcast Cekku ini ada cerita kehidupan. Tadi kita udah mendengar cerita kehidupan Kak Supu dari mulai Kak Supu menjadi founder ini, founder apa tadi? Founder Elmas Hijab Modeling School. Masya Allah, ini aku juga sering banget tuh lihat-lihat, wah modeling itu keren banget. Terus juga ternyata di balik itu juga ada lika-liku perjalanan yang lain. Dan tadi kita ngedengerin banyak banget motivasi Kak Supu tentang bagaimana sih agar kita tetap waras dalam menghadapi situasi yang sangat genting misalkan gitu ya. Nah sekarang closing statement-nya Kak Supu. Boleh? Nggak panjang ya? Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Silakan. Aduh ya Allah, closing statement-nya adalah kan ini kita menyangkut tentang mental health juga, menyangkut dengan pendidikan juga gitu kan. Apalagi dengan masa-masa kita yang sekarang itu lagi di zaman-zaman yang banyak cobaan, banyak guncangan gitu kan, banyak sesuatu baru yang hadir gitu. Jadi kita harus memperkuat identitas kita yang pertama gitu. Kenapa orang banyak kehilangan dirinya sendiri? Karena memang dia belum menemukan identitas. Identitas itu bukan ditemukan saja, tapi harus dibentuk. Setelah dibentuk, dijaga gitu. Jadi identitas itu bukan hanya kayak aku belum nemu nih, ya harus kamu bentuk mulai dari sekarang gitu identitas. Dan kemudian kalau memang sudah menemukan identitas, sudah berprestasi, sudah terarah hidupnya gitu, sekali lagi jangan menaruh
diri kamu itu di apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu pakai. Yang kamu dapatkan apa? Misalnya prestasi. Banyak sekarang orang menaruh dirinya itu kayak rasa bahagia itu di prestasi. Boleh teman-teman. Prestasi itu bonus gitu ya. Tapi apakah prestasi itu selamanya? Kan enggak gitu. Ada waktunya saat nanti kita tidak berprestasi. Nah, kalau misalnya kita menaruh diri kita, kebahagiaan kita, apa yang masa harga diri kita itu di prestasi atau misalnya di sesuatu yang kita capai atau di pakaian atau di barang branded, ketika kita kehilangan itu, kita akan kehilangan diri kita gitu. Makanya kenyamanan itu patutnya memang harus kita pupuk mencintai diri sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita ke depannya juga pasti bakalan akan nyaman dengan diri kita selama apapun kita hidup gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa berprestasi, nggak apa-apa, ilmunya dulu diperbanyak. Kalau sudah berprestasi, berbahagialah karena nggak semua orang bisa dan itu bonus. Tapi jangan kamu taruh diri kamu, kebahagiaan kamu itu di apa yang kamu punya gitu. Bahagialah dengan kamu nyaman sama diri kamu sendiri gitu. Untuk masalah mental health, memang itu patut kita patut kita pedulikan. Tapi tadi yang aku awal bilang, mental health harus kita pedulikan tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kita akan menjadi orang yang nggak tahan banting dan jadi orang lemah gitu. Dan juga kenapa kita harus cari dulu asal usul kenapa kita bisa mental health kacau atau segala macam. Memang jangan-jangan ruhnya yang sakit, jangan-jangan kita yang memang butuh asupan untuk siraman rohani lebih bisa mengenal kehidupan itu seperti apa. Kayak gitu sih. Kalau memang itu sudah bisa disembuhkan, biasanya kalau kita sudah cukup dengan ruhnya kita gitu kan, ruhnya kita udah sehat, mau gimana pun kita hidup di dunia, dengan bagaimanapun fisik kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, harta kita seberapa, insya Allah akan tetap di jalan yang benar gitu, nggak akan sampai kemana-mana gitu. Karena ya sejatinya hidup ini singkat gitu kan, kata Ustadz Heri sebenarnya lagi, hidup ini singkat, jadi gini Kak, aku ada satu kata-kata juga dari Ustadz Heri. Hidup ini singkat teman-teman, hidup ini singkat, tapi kita harus tetap memperdulikan dunia. Jadi dunia itu untuk sarana kita untuk menuju ke akhirat. Tapi jangan sampai kita lalai dengan apa? Kita menganggap sarana itu jauh lebih penting dari tujuan akhir kita. Sarana penting, jadi dunia akhirat harus seimbang. Berprestasilah, kuliah kemanapun itu is okay gitu ya. Belajar ilmu apapun, modeling kayak apa, matematika itu boleh semuanya gitu. Tapi jangan sampai sarana ini terlihatnya lebih besar daripada tujuan kita yang nanti adalah di akhirat gitu. Jadi kita hidupnya nggak selamanya ya, besok atau lusa gitu kan, nggak ada yang tahu umur gitu. Ya yang jelas dunia akhirat harus beriringan, tapi jangan sampai sarana itu kelihatannya lebih besar daripada tujuan kita. Itu adalah akhirat, adalah Allah, adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Masya Allah. Closing statement yang penuh bermanfaat, pokoknya teman-teman share video ini, cut closing statementnya biar menjadi amal jariah juga. Kita nggak tahu kan motivasi dari Kak Supu ini datang kepada orang yang sedang membutuhkan, sedang rapuh gitu kan. Jadi hal apapun itu share sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu, siapa tahu hasil share kita itu menyelamatkan nyawa orang juga gitu. Bener, kan? Jadi kita kayak gini tuh cuman sharing-sharing aja sebenarnya gitu. Bukan berarti kayak aku ngomong kayak gitu, wah ini udah soleha banget nih. Banyak orang yang berekspektasi seperti itu. Tapi inilah bare minimum. Sudah keharusan seorang muslim. Dan untuk menyampaikan juga apa yang kita tahu dan apa yang kita pikirkan ke orang lain yang membutuhkan. Kadang gitu kita ngedengar dari orang tuh berbeda-beda. Dari Kak Supu, kita dengar ini, dari yang lain kita dengar ini. Jadi pokoknya dengerin apapun itu kalau memang itu bermanfaat untuk kita ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sharing kita kali ini tentang pengalaman Kak Supu dan mental health bisa menginspirasi semua penonton yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada dimanapun kalian berada. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, subscribe, dan apalagi? Udah ya? Like, comment, share. Share, like, comment, and subscribe. Ya, betul. YouTuber banget. Baik teman-teman, saya Azmi Nabila Fahira dan Sufu Malinda di channel Cekku Cerita Kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.